Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Anita Itu, SE MPD. Latar belakang pendidikan saya S1 Sarjana Ekonomi Universitas Gormadewa, S2 Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Saat ini, saya sebagai dosen tetap yayasan di kampus Institut Keguruan dan Teknologi Larang. Home base saya pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dengan kode mata kuliah MKK 07101 dan rumpun mata kuliah ini adalah wajib dengan bobot 3 SKS. Saya mengajar dengan pendekatan DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Bentuk dan metode serta model pembelajaran yang saya terapkan adalah tatap muka tutorial dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Capaian lulusan prodi dari mata kuliah yang saya ajarkan, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dan yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, menguasai konsep pedagogik ekonomi untuk melaksanakan pembelajaran ekonomi. Dan yang keempat, menguasai konsep teoritis ekonomi yang mendukung pembelajaran ekonomi. Yang kelima, menguasai konsep teoritis ekonomi yang meliputi mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi moneter, ekonomi publik, dan ekonomi internasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi kekinian. Yang keenam, mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran ekonomi secara inovatif. Yang ketujuh, mampu menerapkan dan menganalisis teori mikroekonomi dan makroekonomi dalam kehidupan nyata. Dari CPL diturunkan pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dan mengidentifikasikan masalah-masalah pokok ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi, dan ciri pokok dan sistem ekonomi dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu memahami tentang mekanisme pasar permintaan dan penawaran dengan baik. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran dengan baik dan benar. Yang kelima, mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi dengan baik dan benar. Yang keenam, mampu menjelaskan dan menghitung pendapatan nasional dengan baik dan benar. Yang ketujuh, mampu menjelaskan teori konsumsi dan baik dan benar. Yang kedelapan, mampu menjelaskan uang dan penggolongan lembaga keuangan serta kegiatan dari masing-masing lembaga keuangan dengan baik dan benar. Yang kesembilan, mampu menjelaskan inflasi dan pengangguran dengan baik dan benar. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan kebijakan moneter dengan baik dan benar. Deskripsi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi adalah mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui beberapa konsep dasar dalam ilmu ekonomi baik secara mikro maupun makro. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro dan makro yang meliputi ilmu ekonomi dan masalah-masalah pokok dalam ekonomi, sistem ekonomi, mekanisme pasar permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, produksi, konsumsi, dan distribusi, pendapatan nasional, teori konsumsi, teori investasi, uang, dan lembaga keuangan, inflasi, dan pengangguran, serta kebijakan moneter. Dalam penilaian, di sini saya membagi 3 aspek penilaian. Untuk aspek pengetahuan,
sebesar 40%, aspek keterampilan 30%, aspek sikap 30%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran salah satu materi yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini, terdahulunya Ibu mau minta kesediaan dari Mikael Ratu Belajar untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa ada juga, di seluruh anak kalian untuk hari ini ya Bapa. Sekarang kami mulai kegiatan proses dari kami Bapa. Semoga usaha terusmu menjaga kami dan proses dari kami dari awal ketenangan hingga akhir yang baik Bapa. Semua doa dan mohon kami satu kali antara Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Terima kasih, Novetus. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita, sebelumnya Ibu akan presentasi dulu adik-adik ya. Novetus dalam kurang, Hadir, Ibu. Os dan Nabarek, Os Tepeo, Anastasia Algeri, Mikael Pati Belajar, Hadir, Ibu. Christina Inasogen. Oke, semua hadir ya? Ya, Ibu. Ibu mau ingin tahu bahwa hari ini kita mulai dengan mata kuliah apa? Mata kuliah ekonomi. Dengan materi Mekanisme pasar dengan materi mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Dari materi ini kita akan berbicara pada 4 indikator pencapaian. Pada indikator pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan buku permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Sebelum kita mulai dengan indikator pencapaian, Ibu minta adik-adik untuk fokus pada kedua gambar tersebut. Apa yang adik-adik pikirkan pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Silakan Novetus. Terkait gambar di atas bahwa proses terjalinnya interaksi antara pedagang dan pembeli, Ibu. Oke, terkait gambar di sini bahwa menurut Novetus adalah adanya proses Interaksi antara pedagang dan pembeli. Selain jawaban dari Novetus, mungkin ada lagi? Oke, silakan Mensogen. Dari gambar tersebut kita bisa melihat di mana terjadi interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Adanya interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli di gambar 1 dan gambar 2, di mana terjadi adanya interaksi penjual dan pembeli di mana mereka menawarkan suatu barang. Kita mengambil kesimpulan bahwa pengertian pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Merupakan fenomena tersendiri bagi konsep permintaan dan penawaran, di mana keseimbangan pasar baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek merupakan tujuan dari suatu perekonomian. Nah, di sini ada analisis dari suatu keseimbangan pasar akan sangat membantu proses pengambilan keputusan khususnya dalam konsep harga, jumlah barang yang diproduksi, dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Sampai di sini paham? Kalau adik-adik sudah paham tentang gambaran dari pasar, selanjutnya Ibu akan meminta
adik-adik bentuk dalam kelompok, dan kelompok itu dibagi menjadi 3 sampai 5 orang. Kita membentuk 3 kelompok. Silakan adik-adik membentuk kelompok. Baik, Ibu. Untuk kelompok 1, adik-adik di sini diminta menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk kelompok 2, di sini adik-adik menjelaskan bagaimana bunyi hukum permintaan dan penawaran. Dan untuk kelompok 3, di mana di sini adik-adik menjelaskan bagaimana bisa menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Waktu diberikan 5 menit, silakan berdiskusi. Bagaimana? Kelompok 1 ada pertanyaan? Oh, silakan bagaimana kelompok 1 ya, Saudara? Baik, waktu diskusi sudah selesai. Silakan dari masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kepada materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu permintaan dan apa itu penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga pada kurun waktu tertentu dalam suatu pasar tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang substitusi dan barang komplementer. 2. Pendapatan konsumen. 3. Jumlah penduduk. 4. Selera konsumen. 5. Ekspektasi atau harapan konsumen. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran: adanya sumber daya yang tersedia, faktor penjual atau produsen, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti, biaya produksi, waktu produksi, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi. Sekian dari saya, Bapak. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya mau bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Terima kasih. Menjawab pertanyaannya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. 2. Pendapatan konsumen. 3. Jumlah penduduk. 4. Selera konsumen. Dan yang terakhir, ekspektasi atau harapan konsumen. Bagaimana teman bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi untuk kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan topik
Menyebutkan hukum permintaan dan penawaran. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Sedangkan hukum penawaran berkebalikan dengan permintaan, yakni saat harga barang meningkat, akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Hukum permintaan, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sudah, terima kasih kepada materi yang telah memaparkan materinya. Sekarang saatnya kami buka sesi tanya jawab. Para teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan memberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana terjadinya hukum permintaan dan penawaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan sangat berhubungan dengan jumlah permintaan dan harga barang. Di sini terdapat beragam faktor yang menentukan permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, harga barang mengganti, selera masyarakat, pendapatan dan sebagainya. Maka dari itu, hukum permintaan yakni ketika suatu barang dan jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Oke, terima kasih teman yang sudah menjawab pertanyaan dari teman guru satu. Apakah pertanyaan menjawab kami pas? Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi teman-teman. Baik, ya. Sekarang meminta kelompok 3 untuk mendiskusikan hasil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 mau memaparkan hasil diskusi kami dengan tema menggambarkan pola permintaan dan penawaran. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator. Sebelum saya mengatakan tabel permintaan, di sini contoh tabel permintaan pada buah budaya. Baik, ini adalah contoh tabel harga permintaan pada buah durian. Jika semakin tinggi harga pada buah durian, maka semakin menurunnya jumlah permintaan pada buah durian. Misalnya harganya 100, maka jumlah permintaannya 45. Jika harganya 20, maka jumlah permintaannya 125. Dari tabel tersebut dapat pula kita simpulkan melalui grafik kurva permintaannya. Ini adalah garis miring ke bawah yang menghubungkan antara harga dan kuantitas yang diminta. Sedangkan ini adalah harga permintaan dan ini adalah jumlah permintaan. Jika harga suatu barang 100.000, maka jumlah permintaannya sebanyak 45. Sebelum saya mendapatkan tabel penawaran, pertama-tama kita melihat bahwa jika harga barang atau jasa relatif semakin tinggi, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar. Jika harga menurun, maka penawaran akan ke atas barang tersebut akan semakin berkurang.
Jika harga barang 100, maka jumlah penawarannya 125. Jika harga barangnya 40, maka jumlah penawarannya 65. Dari tabel tersebut dapat pula kita lihat pada grafik kurva penawaran. Jika harga barangnya 20, maka jumlah penawarannya 45. Jika harga barangnya 80, maka jumlah penawarannya 105. Demikian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Anda. Oke, baik, terima kasih banyak pemateri yang sudah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya akan membukakan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana terjadi permintaan terhadap barang serta contoh dan berupa permintaannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana terjadi permintaan terhadap suatu barang dan sertakan dengan contoh berupa permintaan. Jika ada suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah permintaan barang atau jasa semakin menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa semakin menurun, maka jumlah permintaan meningkat. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurva permintaan harga durian. Jika harga durian 20.000, maka jumlah permintaan meningkat 125. Dan jika harga durian 100.000, maka jumlah permintaan turun menjadi 45. Apakah teman bisa menerima jawaban dari teman? Bisa. Oke, baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Ada pertanyaan tentang materi tersebut? Siapa yang belum paham? Ya, silakan Mas Dalina. Baik, Ibu, di sini saya akan bertanya, bagaimana terjadinya analisis dari suatu proses keseimbangan mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Sekian. Bagaimana terjadinya analisis dari suatu keseimbangannya? Di sini terjadi bahwa adanya keseimbangan antara konsep harga, jumlah barang yang diproduksi, dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Sudah paham, Mas Davina? Sudah. Ada pertanyaan lain? Rahasia? Sudah paham? Ibu akan menyimpulkan materi yang dipresentasikan oleh adik-adik tadi. Nah, di sini kita berbicara tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa diminta oleh pembeli dan berbagai kemungkinan tingkat harga pada waktu tertentu dalam suatu pasar tertentu. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. Yang kedua, pendapatan konsumen. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Keempat, selera konsumen. Dan yang kelima, ekspektasi atau harapan konsumen. Sampai di sini paham? Bagaimana tentang bunyi penawaran? Pengertian dari penawaran. Penawaran adalah sebagaimana barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga dalam selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual dan produsen. Dan yang ketiga, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Keempat, biaya produksi. Kelima, waktu produksi. Keenam, kemajuan teknologi. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Dan yang kedelapan, pajak dan subsidi. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana bunyi
bunyi hukum permintaan dan penawaran. Bunyi hukum permintaan di sini bahwa suatu barang atau jasa turun, ketika ada suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh tabel kurva permintaan. Contoh tabel kurva permintaan. Di sini kita memberikan contoh permintaan Cahyono terhadap buah durian. Di mana di sini ada keadaan, ada price, ada kuantitas yang diminta. Ide, kuantitas yang diminta. Quantity demand, ya, quantity demand. Dari tabel tersebut, kita akan menggambarkan sebuah kurva permintaan. Nah, seperti ini. Harga suatu barang 100, maka jumlah barang yang diminta berapa? 45. Jumlah barang yang diminta 45. Jika harga suatu barang 60, maka jumlah barang yang diminta 65. Ini kita kaitkan dengan bunyi hukum Permintaan. Oke, baik. Sampai di sini paham? Oke, baik. Kalau memang adik-adik sudah paham, setelah mendengarkan materi ini, adik-adik belajar ya, pelajari materi yang sudah diberikan hari ini. Minggu depan, sebelum kita memulai dengan materi kita, materi baru yaitu elastisitas, terlebih dahulu Ibu akan memberikan tes berupa soal. Kita akan mengerjakan bagaimana mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Oke? Harus semangat ya, jaga kesehatan. Sampai di sini Ibu akhiri. Selamat pagi untuk kita semua. Menyiapkan hati dan batin kita. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya dalam nama Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan limpah-Mu telah melindungi dan menjaga kami dalam proses belajar dan mengajar. Tak lupa juga kami mohon kepadamu senantiasa dan selalu menjaga kami selama proses pulangnya kami dari tempat ini sampai ke rumah dengan selamat. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa